tujuan yang jelas, terukur, dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Jadi sifatnya di situ yang digarisbawahi adalah kolaborasi, belajar bersama, tujuan yang jelas dan berkelanjutan, terukur dan berkelanjutan. Itu yang Bapak Ibu perlu kita pahami agar aktivitas dalam komunitas kita itu kita tahu apa yang kita akan dilaksanakan dalam komunitas belajar itu. Baik, di sini komunitas belajar ada 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama, komunitas belajar dalam satuan pendidikan atau komunitas sekolah masing-masing Bapak Ibu. Yang kedua, komunitas antar sekolah. Komunitas antar sekolah itu adalah komunitas KKG yang sekarang sementara kita laksanakan. Dan yang ketiga, komunitas dalam PMM. Siapa di antara Bapak Ibu yang sering mengikuti webinar di komunitas yang diselenggarakan oleh PMM? Itu berarti Bapak Ibu sudah masuk dalam komunitas tersebut. Nah, kita melihat aktivitas apa yang dilakukan. Yang pertama, di komunitas sekolah ini adalah sekelompok guru mata pelajaran atau guru kelas di lintas kelas mata pelajaran ataupun tenaga kependidikan atau guru yang bersama TENDI, MGMP, KKG, dan dioptimalisasi fokus pada diskusi murid. Jadi yang dibicarakan itu murid Bapak Ibu, itu di komunitas satuan pendidikan. Bukan kompetensi guru, tapi murid yang kita bahas. Itu bedanya. Kemudian komunitas antar sekolah. Komunitas antar sekolah itu terdiri dari sekelompok guru dan TENDI, berbagai sekolah yang belajar berkolaborasi meningkatkan hasil belajar murid. Di situ ada NGMP, ada KKG, dan lain sebagainya. Di komunitas sekolah antar sekolah ini, guru ataupun TENDI dapat belajar bersama tentang materi-materi kebijakan baru pemecahan masalah murid yang dihadapi di kelas masing-masing Bapak Ibu. Dan yang ketiga, komunitas belajar daring di PMM. Komunitas belajar yang terdata secara virtual menu komunitas PMM. Ini kalau Bapak Ibu sudah masuk di sana, kemudian kita klik, kita mengikuti, itu otomatis kita sudah tergabung dalam komunitas PMM Bapak Ibu. Dan itu terbaca oleh Kemendikbudristek. Kemudian fokus pada daring untuk berbagi praktik baik, jadi tidak ada tatap muka, tidak sama dengan komunitas sekolah dan antar sekolah. Perlu digarisbawahi, komunitas dalam sekolah itu yang dibahas mengenai murid. Kita tidak boleh membahas di sana kompetensi guru, tugas administrasi guru, itu tidak boleh dibahas di sana. Yang dibahas tentang murid-murid kita, bagaimana meningkatkan prestasi murid, hasil belajar murid, minat belajar murid, itu yang dibahas di sana di komunitas satuan pendidikan. Sedangkan di komunitas antar sekolah di MGMP itu yang dibahas peningkatan kompetensi gurunya, tapi tetap tujuannya kepada murid Bapak Ibu. Tentu di sini timbul pertanyaan, apakah penyusunan modul ajar kurikulum merdeka masuk di komunitas apa kira-kira Bapak Ibu? Perencanaan pembelajaran menurut Bapak Ibu kira-kira masuk di mana? Di kombel sekolah atau antar sekolah? Antar sekolah. Kita lihat di sini kalau antar sekolah ini memanfaatkan kombelnya berupa kebijakan pemecahan masalah baru, berarti tertuju kepada peningkatan kompetensi kita. Kalau penyusunan dan perencanaan modul ajar itu dibahas di satuan pendidikan, ini memang ada miskonsepsi di sana. Kecuali ada permasalahan terkait penyusunan, kenapa ditekankan di satuan pendidikan? Karena kalau misalnya dibahas seperti ini, untuk pemahaman boleh sebentar kita akan bahas.
tetapi untuk menyusun itu dikembalikan di satuan pendidikan masing-masing. Kenapa? Karena masing-masing sekolah berbeda-beda Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu kolaborasi dalam penyusunan modul ajar itu adalah teman perpase, teman guru yang sepase. Karena kenapa? Boleh jadi tujuan pembelajaran dalam satu pase itu ada 5. Nah, kalau tidak kolaborasi antara guru, misalnya pase D kelas 3 dan 4. Kalau tidak kolaborasi antara guru kelas 3 dan kelas 4, terus guru kolaborasi membuat modul ajar kelas, misalnya kelas 4 membuat modul ajar, memilih tujuan pembelajaran 1, 2, 3. Yang ketiga, tiga-tiganya dia ambil, sementara yang kelas 3 juga yang memilih yang sama. Itu makanya harus kolaborasi dalam penyusunannya Bapak Ibu, karena di sana akan terlihat yang diambil tujuan pembelajarannya di kelas 3 jangan diambil di kelas 4. Itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau tidak tuntas di kelas 3 masih ada di kelas 4. Kan yang namanya sepase, itu bedanya dengan kurikulum 13. Itu Bapak Ibu. Jadi itu yang disampaikan oleh Pak Kabid, materinya esensial. Kita merdeka Bapak Ibu memilih, kita tidak tertekan. Hanya kalau memang Bapak Ibu belum paham. Kalau sudah paham itu gampang. Kalau komunitas, tentu saya pernah bawakan materi di tempat mana ya yang bertanya, dia ingin mengupload kegiatan komunitas belajarnya di satuan pendidikan, melakukan webinar itu lewat PMN. Nah, boleh saja Bapak Ibu, tapi kesulitannya saya sendiri belum bisa menyelenggarakan. Karena apa? Di situ kan webinarnya ada jadwal tertentu, kemudian kita harus menyediakan room belajar yang besar. Kecuali kita meminjam dari BGP atau di Kokapten yang besar, dia punya link untuk belajar bersama, kan secara daring Bapak Ibu. Iya, tapi selama ini belum ada Bapak Ibu, kecuali kalau seperti mereka di Kota Madia untuk jenjang SMP itu sudah ada. Di salah satunya itu Pak Fahrudin, itu sudah membuat webinar untuk komunitas belajarnya. Tapi untuk kita jenjang SD belum ada Bapak Ibu. Karena pembuatan komunitas belajar secara daring, di situ aktivitasnya ini, di sini tempatnya, di sini kita mengikuti PMM, dan itu setiap kita membuka ini terdeteksi di sana. Kami buktikan kemarin waktu saya mengikuti refleksi narasumber, itu ada link yang dikirimkan di Kemendikbud. Itu setelah kami buka, ternyata Bapak Ibu, kita membuka saja dalam 1 hari terdeteksi. Jadi kemarin kami terpanggil bukan karena bukan karena kami yang lebih mampu, tidak, tapi dilihat dari aktivitas di PMM. Selain pelatihan mandiri, jumlah sertifikat yang ada, aktivitas setiap hari selalu terdeteksi, kemudian jumlah bukti karya yang sudah terkirim, jumlah bukti karya yang dilihat oleh seluruh guru yang ada di Indonesia, bukan di Konawe Selatan saja, tapi seluruh Indonesia, jumlah yang sudah mengunduh, jumlah yang sudah membagikan, dan jumlah sudah yang mengupload. Bayangkan itu seleksinya Bapak Ibu, sehingga Konawe Selatan hanya 3 orang yang terpilih. Itu Bapak Ibu. Itu pun berada saya di urutan 38. Bayangkan jauhnya. Selanjutnya, nah ini aktivitas yang akan kita lakukan dalam komunitas masing-masing. Ini terkait dengan 3 ide besar. Yang pertama adalah fokus pada pembelajaran. Aktivitas yang saya bilang tadi fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan tanggung jawab kolektif, kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Dan ketiga, berorientasi pada hasil belajar murid. Nah, bagaimana penjelasannya? Yang pertama,
ide besar yang pertama, fokus pada pembelajaran. Kita sebagai pendidik perlu terkonsep di otak kita pertanyaan, apa yang kita harapkan terhadap murid-murid kita. Artinya selalu tersimpan di otak kita, apa yang saya harapkan tentang murid-murid saya. Apakah murid saya harapkan biasa-biasa saja, tidak usah ada peningkatan, tidak ada peningkatan kompetensi dan hasil belajar? Itu yang kita perlu ingat. Pertanyaan yang muncul di 3 ide besar ini yang namanya berfokus pada pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengetahui bahwa murid kita sudah belajar hal tersebut? Artinya ada hal-hal baru, bagaimana kita mengetahui? Itu guru itu harus perlu ketahui. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon kita jika murid kita tidak belajar? Apakah kita membiarkan kalau murid kita tidak belajar? Itu. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, di lapangan memang namanya kita manusia, itu sering terjadi. Kemudian yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid-murid yang sudah mahir. Dalam Bapak Ibu melakukan asesmen awal pembelajaran untuk memetakan kesiapan belajar murid, kan Bapak Ibu sudah tahu bahwa oh ini murid saya yang masih kurang, ini murid saya yang setengah paham, kemudian ini yang sudah mahir. Nah, apakah selama Bapak Ibu mengajar selama ini memberikan soal yang sama kepada murid yang 3 ini? Masih sama soalnya? Masih? Berarti paradigma Ibu, Bapak Ibu belum berubah. Materinya, kontennya boleh sama kita dalam proses pembelajaran. Tapi setelah Bapak Ibu melakukan pemetaan, maka murid-murid kita yang sudah mahir ini, berikanlah mereka soal-soal yang lebih sulit daripada murid yang belum paham. Gimana Bapak Ibu? Sepakat? Iya, mulai hari ini tinggalkan memberikan soal pada murid yang sama. Karena itu pasti akan ribut di kelas. Ribut dalam berarti mengganggu temannya, bukan ribut karena pembelajaran. Karena apa? Yang sudah paham ini akan mengganggu yang lain, yang sudah mahir, karena pikirannya dia, saya sudah tahu untuk apa semua belajar. Tetapi kita memberikan pelajaran kepada anak-anak yang lebih sulit, kepada anak-anak yang mahir, atau menjadikan mereka tutor sebaya, itu tidak akan terjadi keributan dalam kelas yang sifatnya tidak positif. Bapak Ibu, lanjut ide besar yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nah, di sini kolaborasi menciptakan pemahaman yang sama. Dalam satuan pendidikan Bapak Ibu tidak ada yang blok-blok, tidak ada yang baku bombe. Kurikulum Merdeka tidak suka baku bombe-bombe, tidak suka belajar sendiri-sendiri. Harus kolaborasi. Bayangkan Bapak Ibu, dari kompetensi yang Bapak Ibu memiliki sendiri untuk membangun atau memahami kurikulum Merdeka, apakah bisa semuanya? Tidak. Tetapi ketika Bapak Ibu kolaborasi dari satu tim saja, tim kelas rendah misalnya, saya yakin segala permasalahan akan terselesaikan di sana. Gitu. Kemudian yang kedua, kolaborasi dan dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran keberhasilan seorang murid adalah tanggung jawab bersama. Misalnya ketika di dalam satuan pendidikan ada misalnya gurunya yang berhalangan, apakah sakit atau menjalankan tugas lain, kemudian kita ini guru-guru yang lain yang ada, nggak usah urus, nggak usah biarin, kan bukan perwalian saya. Itu yang dihilangkan Bapak Ibu di kurikulum Merdeka. Semua murid yang ada di satuan pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Itu. Dan yang terakhir, kolaborasi diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama. Di dalam terdapat rasa saling
ketergantungan satu sama lain. Maksudnya nih Bapak Ibu, di komunitas belajar kita kan ada paling, misalnya ada 9 guru ya di satuan pendidikan. Nah ketika ada satu orang yang tidak hadir, karena itu dalam satuan pendidikan kan ada tim-tim kecil di komunitas. Kalau ada satu orang yang tidak hadir, kita merasa tidak enak, kayak ada rasa rindu atau rasa kurang. Karena kenapa? Untuk memberikan tanggapan atau umpan balik atau saran itu pasti berkurang. Kalau tidak ada satu orang, itu namanya merasa saling ketergantungan. Itu dibudayakan dalam komunitas. Kemudian yang ketiga, ide besar yang ketiga, berorientasi pada hasil murid. Nah ini aktivitas yang kita lakukan dalam komunitas satuan pendidikan. Ini yang Bapak Ibu perlu ingat, karena kalau kembali aktifkan kombel Bapak Ibu, karena semua kan kombelnya sudah ada. Sudah dibentuk tim-timnya Bapak Ibu belum? Sudah. Timnya itu kalau guru SD dibagi 2, tim kelas tinggi dan tim kelas rendah. Atau bisa juga tim perpaksi, supaya dalam berdiskusi, berkolaborasi itu tersambung aman Bapak Ibu. Nah, yang kita lakukan pertama adalah refleksi awal. Bagaimana itu refleksi awal? Bapak Ibu misalnya tim kelas rendah bertiga, duduk bertiga, diskusikan, masing-masing guru menyampaikan keluhannya, permasalahannya yang dihadapi di kelas bersama murid-murid mereka. Jadi masing-masing guru menyampaikan, oh ini di sana murid saya itu susah sekali pemahamannya tentang matematika. Yang satu menyampaikan, oh ini murid saya minat belajarnya kurang. Nah, ini namanya refleksi awal. Dicatat semua Bapak Ibu. Diskusikan bagaimana cara mengatasinya. Masing-masing guru menyampaikan, oh begini, kamu menurut saya begini. Kita bikin media pembelajaran yang menarik supaya minat belajar murid itu meningkat. Oh ini kita rubah gaya belajar, teknik belajar atau metode atau model pembelajaran. Kita pakai ini supaya murid-murid itu bisa meningkat pembelajarannya. Nah, setelah dalam diskusi di refleksi ini, maka hasil dari diskusi ini masukkan ke dalam perencanaan. Direncanakan, ditulis Bapak Ibu rencananya. Setelah selesai direncanakan dari hasil refleksi ini, Bapak Ibu implementasikan atau laksanakan. Bagaimana cara pelaksanaannya? Bapak Ibu bertiga, ada satu yang jadi guru model. Ya, ada satu orang yang jadi guru model yang bersedia mengajar di depan kelas. Bapak Ibu mengamati, berikan umpan balik setelah mengajar teman-temannya. Tapi memberikannya kita usahakan yang sopan, jangan menyinggung. Kemudian tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kita. Itu Bapak Ibu. Jadi kita praktek mengajar di sana. Semua kegiatan mulai dari refleksi, perencanaan, implementasi didokumentasikan Bapak Ibu. Dokumentasikan dalam bentuk video, bikinkan deskripsi, masukkan dalam psikolapidara atau unggah dalam bukti karya. Karena HGN nanti 2024 ada lagi yang akan diundang ke Jakarta mewakili. Kayak kemarin Bombana yang terundang, dia juara 1, guru dedikatif. Dia guru SD. Padahal saya lihat videonya lebih bagus, kita punya video daripada punya penyoman tulis. Tapi dia juara. Bayangkan Bapak Ibu. Setelah implementasi Bapak Ibu, 1 bulan kemudian atau selesai 1 bab misalnya, lakukan evaluasi. Lakukan evaluasi. Di mana evaluasi Bapak Ibu akan ambil? Pada saat asesmen formatif atau sumatif. Bapak Ibu lihat, oh ini murid saya ada peningkatan, minat belajar mereka meningkat, ada perubahan. Pasti itu Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada perubahan, berarti kita diskusi ulang lagi.
Tapi kalau sudah ada perubahan, kita cari tema baru. Ini aktivitas yang dilakukan dalam komunitas satuan pendidikan atau di kompleks sekolah. Namanya ini adalah siklus inquiry. Bapak Ibu. Sasarannya perlu ya, tujuannya dalam mengajar itu harus dapat tujuan. Tujuan melakukan diseminasi hasil pemulihan pembelajaran. Kenapa terganti nih? Sorry karena ini saya gabungkan literasi supaya kita lebih, kalau dulu di Kecamatan Lalembungu Tina Desa Bahaya, sekarang khusus Gombel saja, ini terintegrasi dengan literasi. Jadi tujuan kegiatan melakukan diseminasi hasil pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi, kemudian belajar dan berbagi strategi penguatan literasi bersama Gombel dalam satuan pendidikan. Tuh. Kemudian melakukan pendekatan belajar mengajar yang memicu perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi peserta didik. Itu tujuan yang akan kita capai. Sasarannya adalah kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan peserta didik. Ini karena dikaitkan dengan literasi, ya Bapak Ibu. Hasil yang diharapkan, sekolah-sekolah dalam sasaran sudah mampu menggunakan buku-buku bacaan yang bermutu, salah satu instrumen meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Siapa yang punya sekolah masih rapor pendidikannya, literasinya masih merah? Masih ada? Iya. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa trik-trik terapkan dalam komunitas belajar. Dikomunikasikan dalam komunitas belajar, dikolaborasikan bagaimana peningkatan literasi melalui komunitas belajar. Adanya kegiatan rutin Gombel di antara seluruh guru yang ada di sekolah merupakan aksi nyata mendukung penuh, yang didukung penuh oleh kepala sekolah. Karena kalau kita berbuat juga kalau tidak didukung kepala sekolah, itu saya yakin tidak jadi. Betul itu Pak Senior. Yang kedua, seluruh guru di sekolah sudah mempunyai pemahaman mengenai konsep literasi dan adanya peningkatan minat baca murid. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah punya teknik banyak bagaimana caranya meningkatkan literasi murid. Kalau kita mau bahas di sini mungkin waktunya habis. Ya Bapak Ibu, gimana kita lanjut? Teknik-teknik saya serahkan kepada Bapak Ibu, karena saya tidak mengetahui aset yang ada di sekolah Bapak Ibu. Yang sampai saya sampaikan begini baru tidak ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang merancang bagaimana teknik meningkatkan literasi murid-murid Bapak Ibu sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Tuh. Kemudian prinsip pelaksanaan. Peserta didik lebih menyukai melakukan kegiatan dalam kelas daripada mendengar guru atau mencatat. Ya, masih adakah yang masih disuruh kasih mencatat muridnya? Tidak lagi, saya yakin. Ada lagi Bapak Ibu ya. Yang kedua, teacherisme. Guru berbicara atau mengajar lebih sedikit, sedangkan siswa akan lebih banyak melakukan aktivitas. Artinya jangan kita terlalu banyak berbicara, tapi murid-murid kita banyak aktivitas. Bapak Ibu, dalam aktivitas murid-murid kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila lagi. Kita nilai di situ elemen-elemen apa yang dilakukan oleh murid-murid kita. Apakah kerjasamanya, gotong royongnya, kreativitasnya dari 6 elemen itu. Makanya ini saya lompat-lompat ya Bapak Ibu supaya pemahaman Bapak Ibu, karena ini terkait semua. Mereka ada yang miskonsepsi menyamakan
proyek pembuatan profil pelajar Pancasila dengan profil pelajar Pancasila itu beda. Elemennya sama, cuma proyeknya itu jadwalnya tersendiri Bapak Ibu. Tapi profil pelajar Pancasila terintegrasi dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Makanya modul ajarnya di situ ada elemen-elemen muatan profil pelajar Pancasila. Itu yang terintegrasi. Penilaian kita tentang kompetensi murid, pengetahuan, keterampilan dan karakter itu ada di situ sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasila dalam setiap mata pelajaran. Bapak Ibu. Kemudian merencanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran, merancang kegiatan yang menarik bagi murid-murid. Nah itu kita ini pendidik harus bisa merancang pembelajaran yang menarik bagi murid-murid kita. Tidak harus pakai infocus kalau memang tidak ada kondisinya, tapi kita upayakan bagaimana kita membuat situasi pembelajaran itu menarik. Tidak harus belajar di ruang kelas terus Bapak Ibu. Sering-seringlah bawa muridnya keluar untuk belajar. Itu kurikulum merdeka begitu. Dan yang terakhir, senantiasa melakukan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Di akhir pembelajaran Bapak Ibu, jangan lupa refleksi. Ciri khas kurikulum merdeka. Di akhir pembelajaran ada refleksi. Tanyakan kepada murid-murid kita, apakah mereka suka dengan metode atau model pembelajaran yang kita sudah terapkan. Tanya kepada mereka, mereka akan menyampaikan. Setelah mereka menyampaikan, itu bahan kita untuk merefleksi diri. Oh, saya harus merubah teknik saya karena ada murid-murid saya yang tidak suka dengan cara mengajar saya. Gitu Bapak Ibu. Nah ini skema strategi penguatan literasi melalui komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini tidak usah saya mengulangi karena kegiatannya tetap sama, refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nanti mungkin kalau saya bagikan materinya bisa Bapak Ibu baca-baca. Karena ini kan tidak sama murid, kita kan sama-sama guru. Kita pembelajaran orang dewasa, antara ya Bapak Ibu tidak mutlak kita harus detail kayak murid-murid kita. Karena saya yakin kompetensi Bapak Ibu sama dengan kami, tidak ada beda. Hanya karena kebetulan saya dan Ibu Ani lebih dulu mempelajari ini. Oke, desain komunitas belajar dalam sekolah. Ini tidak usah kita, karena waktu kita terbatas. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian aktivitas-aktivitasnya ini sudah diberikan contoh-contohnya Bapak Ibu. Ya nanti saya bagi. Desain komunitas dalam sekolahnya sudah ada. Supaya aktivitas dalam Kombel Satuan Pendidikan berjalan, maka saya akan bagikan ini dan saya tunggu. Saya akan bagikan RTL-nya. Saya tunggu nanti hasilnya dikirim di Sekolah Pinggara. Jadi aktivitas Kombelnya mulai dari refleksi sampai evaluasi itu didokumentasikan. Kirim di Sekolah Pinggara. Siapa tahu Bapak Ibu di hari HGN nanti dapat juara akan terpanggil ke Jakarta. Saya kemarin mewakili di Yogyakarta bukan karena apa, saya tidak pintar. Masih ada guru-guru hebat. Di sini masih ada Pak Ketut senior saya. Hanya karena aktivitas saya di PMN. Sertifikat terbanyak, banyak melakukan aktivitas, sering-sering membuka PMN. Kemudian fitur-fitur yang ada di PMN itu kan sudah banyak fiturnya, ada tambahan yang sudah mengupdate yang 4.6-nya. Sekarang yang terbaru Bapak Ibu update, diupdate kembali itu PMN-nya. Ada yang terbaru. Di situ fitur-fitur semua harus kita buka Bapak Ibu. Kita melakukan, kita buka satu kali dalam satu hari, itu terdeteksi di sana. Dan itu akan diberikan apresiasi oleh Kemendikbudristek. Bukan kita, bukan Dinas, bukan BGP yang mengusulkan ke sana, tidak. Otomatis akan kita dipanggil. Gitu Bapak Ibu. Desainnya ini tidak perlu panjang-panjang kita membaca, saya tidak suka membaca.
nanti Bapak Ibu yang baca. Nah, hasil dari praktik literasi kombel antara sekolah. Ini antar sekolah. Kalau misalnya ini antar sekolah kita menyepakati dulu berbaginya, misalnya kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di kombel satuan pendidikan masing-masing, bawalah ke komunitas seperti ini antar sekolah, kan kita ketemu semua bersama rekan-rekan sekolah lain, kita berbagi. Jadi misalnya dari SD-nya Pak Ketut, SD 5, SD 3 ya, SD 3 berbagi praktik baik di kombelnya. Itu dilakukan di kegiatan KKG, komunitas antar sekolah. Kemudian komunitas lain itu akan berbagi lagi seperti itu, supaya kompetensi kita meningkat. Karena memang tujuannya komunitas antar sekolah itu meningkatkan kompetensi guru yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar murid. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Gimana Bapak Ibu? Saya butuh Bapak Ibu bisa memberi tanggapan atau kita diskusi, jangan saya terus yang bicara. Ya, mungkin ada sesuatu hal yang saya lupa. Kalau Bapak Ibu tidak bertanya, saya tidak bisa sampaikan di sini. Misalnya Bapak Ibu ada permasalahan di sekolah Bapak Ibu terkait dengan ini komunitas belajarnya, silakan Bapak Ibu sampaikan di sini. Kita selesaikan secara bersama-sama, kita berkolaborasi, berdiskusi. Kalaupun tidak bisa terselesaikan di sana, saya akan bawa ke komunitas besar, komunitas PNM yang ada di sana, yang menyusun PNM ini ada di sana. Bisa diberikan solusi, Bapak Ibu. Silakan. Kalau tidak ada diskusi, saya perkenalkan modul ajar. Karena modul ajar jangan kita bahas di sini. Modul ajar Bapak Ibu bahas di komunitas sekolah masing-masing. Hasilnya kirim di sekolah Pindara. Yang modul ajarnya yang akan dibuat, yang Pak Kadit tadi bilang, RTL-nya, tindak lanjutnya itu Bapak Ibu bikin. Saya hanya memperkenalkan caranya bagaimana. Sebentar, Bapak Ibu bikin di komunitas satuan pendidikan masing-masing, jangan bikin di sini. Itu miskonsepsi. Penyusunan modul ajar bukan di sini, di sekolah. Bagaimana kita menyusun di sini? Kalau misalnya SD 1, SD 3, sementara situasi sekolahnya berbeda, aset yang ada dalam sekolah mereka berbeda, murid-murid mereka berbeda. Bagaimana kita mau menyusunnya, Bapak Ibu? Jadi yang Bapak Ibu perlu tahu item-itemnya, poin-poin yang akan dimasukkan. Setelah itu kembali di sana, kolaborasi perpasi masing-masing, susunlah modul ajarnya. Satu mapel saja bikin Bapak Ibu, satu kelas masing-masing. Gimana? Paham? Itu RTL-nya akan diunggah di sekolah Pindara, bentuk PDF saja. Di mana untuk kombel mungkin supaya kita pindah di modul aja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Masalah kombel, saya kira tadi sudah cukup jelas sekali apa yang sudah Ibu pemateri disampaikan. Kalau menurut saya sudah jelas sekali. Mungkin arah kita sudah mengarah ke sana. Hanya yang jadi kendala selama ini, terutama di sekolah kami itu, sama mungkin yang Ibu Haji sampaikan. Yang pertama, kalau kita mengadakan siaran secara langsung, itu memang waktu tidak ada ya. Kalau di internet itu kita terbatas oleh waktu. Nah, kalau untuk offline, nah ini yang kita belum tahu bagaimana caranya. Apakah kita buat secara manual, setelah itu hasilnya kita upload di PNM atau bagaimana. Nah ini yang belum jelas menurut saya. Kalau arahan-arahan yang sudah Ibu jelaskan itu mungkin kami sudah laksanakan itu, tapi masih ada
kendala juga masih ada 1-2 orang guru yang mungkin tidak menanggapi hal ini. Tetapi mungkin saya punya tanggung jawab untuk di sekolah kami itu, baik apapun caranya kami akan tetap gerakkan sesuai dengan tugas guru penggerak seperti itu. Mungkin itu kalau masukan dari saya, mungkin tadi itu kalau materinya itu sudah jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketut atas tanggapannya terhadap mulai pembawaan materi ini, kemudian terkait aktivitas yang dilakukan dalam komunitas belajar Pak Ketut di SD 3 itu, karena beliau memang sudah di situ sudah pernah pengibasan. Kebetulan beliau adalah ketua KKG, pernah mengundang saya untuk membawakan berbagi tentang komunitas. Jadi beliau memang aktivitasnya sudah aktif di situ. Terkait dengan offline-nya Bapak Ibu, memang komunitas dalam sekolah itu sebaiknya kita offline, luring Bapak Ibu. Jadi aktivitas kita mulai dari kita rapat pembentukan itu didokumentasikan. Kemudian kepala sekolah saat memberikan pengarahan, karena itu bisa di-SK-kan Bapak Ibu. Bisa, tapi tidak diwajibkan, harus. Bisa di-SK-kan. Nah, kepala sekolah saat memberikan pengarahan, terus itu didokumentasi semua sampai lanjut ke pembentukan tim-tim, didokumentasi, diberikan deskripsi dengan alur start. Ya, Bapak Ibu. Alur start mungkin hanya Pak Ketut yang tahu. Sebenarnya kalau ada waktu saya bisa berbagi juga untuk itu. Trik menulis pakai supaya Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik itu lebih bagus. Menulis deskripsinya sesuai dengan alur start. Tapi insya Allah kalau ada waktu kita, saya akan bagi sebentar. Nah, itu didokumentasi sampai dari refleksi, dituliskan deskripsinya, kemudian perencanaannya, implementasinya, dan evaluasinya itu kita catat Bapak Ibu. Dokumentasikan saat di kelas belajar, anak-anak didokumentasikan, setelah itu dibuat satu video. Kegiatan komunitas belajar SD 3 Tinanggea pada waktunya ditentukan. Itu. Kemudian unggah di YouTube, masukkan di bukti karya. Bukti karya kan kita harus unggah ke YouTube dulu Bapak Ibu. Ada tidak yang sudah mengunggah bukti karyanya? Biar satu saja, ada? Mencoba? Iya. Jadi kita kirim ke YouTube dulu, linknya dikirim ke PMM, bukti karyanya. Yang akan melihat itu Bapak Ibu seluruh Indonesia, bukan saja Mentawai Selatan. Dan itu Bapak Ibu berdua akan diapresiasi oleh Kemendikbudristek. Aktivitas yang kita lakukan di PMM itu diapresiasi oleh Kemendikbudristek. Saya merasakan sendiri. Itu. Gimana, jelas Pak? Ada lagi? Ya. Kalau tidak mungkin kita lanjutkan. Punya di? Atau saya singkat supaya saya bisa bagikan cara penulisan naskah. Karena kita sangat kurang. Kemarin bayangkan kita paling terakhir, ketiga dari terakhir, konsel. Sangat sedikit yang berbagi praktik baik di PMM. Bayangkan, saya saja yang terjaring, yang peringkat 2 saya, peringkat 1 itu Titin Adawiyah, peringkat 2 saya, urutan berapa? 38. Coba bayangkan, alangkah tertinggalnya kita. Karena teman-teman sebenarnya sangat banyak yang telah dilakukan aktivitas di kelas masing-masing, itu saya yakin, dan ada videonya, tapi tidak pernah diunggah. Itu sayang sekali. Saya tidak pernah mengetahui kenapa sampai diundang menjadi narasumber. Walaupun selama ini saya menjadi narasumber hanya karena peran saya sebagai guru penggerak. Tapi setelah mengikuti ini dan terpanggil, saya dilegalitas oleh Kemendikbudristek menjadi narasumber berbagi di plafon Merdeka Mengajar. Kalau rekan saya, Bu Ani itu tercatat sebagai narasumber sinar baik. Mereka ikut seleksi kemarin.
ada berapa orang itu mereka memang ikut seleksinya, tapi kita tidak ikut seleksi, tapi dilihat aktivitas kita di PMM, dilihat bukti karya kita dan dikurasi oleh Kemendikbudristek. Kalau kita lolos kurasi maka terpanggillah kita dan di legalitas menjadi narasumber. Itu Bapak Ibu. Gimana? Kita lanjut di modul belajar ya, biar cepat. Sekitar 15 menit. Ya, baru kita istirahat. Nanti jam 1 kita masuk, kita sambung lagi. Kita lanjut kepada penulisan startnya yang alur star itu ya. Ini hanya memperkenalkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, yang sering ikut webinar, sering membuka akun sosial, itu pasti sudah mengetahui tentang perangkat ajar kurikulum merdeka. Ini untuk yang mandiri berubah Bapak Ibu ya. Kalau mandiri belajar berarti kita masih menggunakan K13, tapi bisa mengimplementasikan. Artinya praktek pembelajarannya bisa kita menggunakan pembelajaran terdiferensiasi, tapi kita masih memakai buku-buku K13. Tapi kalau mandiri berubah seharusnya sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, ini untuk memperkenalkan perangkat ajarnya. Jelas dilihat kan di belakang. Iya. Kalau di K13 ini ada prota, di Kurmer juga ada prota. Ya Bapak Ibu? Apa? Promes ada, promes juga di Kurmer. Kompetensi inti di K13. Kalau di Kurmer itu CP atau capaian pembelajaran. Kemudian di K13 itu ada silabus. Di Kurmer alur tujuan pembelajaran. Jadi namanya saja yang berubah. Kemudian di K13 ada KD. Di Kurmer itu ada tujuan pembelajaran. Kemudian di K13 ada KKM. Di Kurmer ada KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tidak usah saya jelaskan di sini, Bapak Ibu sudah alami semua bagaimana dengan K13 dan Kurmer. Ya, kalau K13 dulu kita dituntut harus tuntas. Pokoknya materinya mau tahu anak mau tidak harus. Ya. Tapi di Kurmer enggak. Esensial. Kita tidak dipaksa harus tuntas. Yang mana tujuan pembelajaran yang kita pilih tidak tuntas di kelas 3, ada pasalnya di kelas 4 dituntaskan. Makanya kolaborasi dalam penyusunan modul ajarnya, supaya jangan double tujuan pembelajaran yang diambil di kelas 3 dan di kelas 4. Kemudian ada RPP, modul ajar berubah nama. Bedanya juga tipis-tipis saja. Yang paling menonjol perbedaannya karena ada elemen profil pelajar Pancasila. Sebenarnya sudah ada dulu juga, ya, hanya tidak disebutkan elemen-elemennya. Kalau di modul ajar itu sudah ada elemen-elemennya Bapak Ibu, yang termuat, yang harus terintegrasi dengan modul ajar yang kita rancang. Kemudian ada IPK, indeks prestasi kumulatif. Sedangkan di Kurmer itu ada TKTP, indikator tujuan pembelajaran. Nah, asesmennya ada. Kalau asesmen dulu K13 ulangan. Kalau di Kurmer itu asesmen. Ada penilaian harian. Kalau di Kurmer itu formatif. Kemudian ada PPS,
penilaian tengah semester. Ya. Kalau di Kurmer itu SPS, sumatif tengah semester. Kemudian ada PAS, penilaian akhir semester. Kalau di Kurmer itu SAS. Apa itu SAS? Sumatif akhir semester. Dan yang terakhir indikator soal, indikator asesmen. Itu sekadar untuk mengenal Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu kita yang akan membuatnya. Kalau di Promes itu tidak ada perbedaan. Cuma elemen KD-nya yang berubah dengan tujuan pembelajarannya, ATP-nya, CP-nya saja yang terganti di sana. Nah, perangkat pembelajaran kurikulum merdeka yang pertama yang kita harus buat adalah menyusun alur tujuan pembelajaran. Ibu, nah, menyusun asesmen awal pembelajaran, pembuatan rencana pembelajaran modul ajar. Jadi kita melakukan dulu asesmen, baru kita membuat modul ajarnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, menyusun asesmen formatif dan sumatif itu setelah kita merancang modul ajarnya. Nah, siapa yang Bapak Ibu sudah melakukan asesmen awal atau asesmen, pernah mendengar enggak? Asesmen diagnostik. Pernah dari BNM pasti. Asesmen kalau di BNM ada 3 ya Bapak Ibu. As learning, for learning, off learning. Ya. Asesmen awal pembelajaran, asesmen awal atau yang kita kenal dengan asesmen diagnostik, ada kognitif, ada non kognitif. Kalau kognitif berarti memetakan profil murid, ya Bapak Ibu, gaya belajar murid. Gaya belajar murid ada berapa? 3, audio, visual, dan kinestetik. Nah, sedangkan kognitifnya adalah asesmen kesiapan belajar murid, ya, yang kita lakukan setiap awal pembelajaran atau setiap topik atau setiap bab. Itu kita lakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Penyusunan alur tujuan pembelajaran atau PTE itu tujuan pembelajaran merupakan gambaran mencapai 3 aspek kompetensi dalam alur tujuan pembelajaran. Kompetensi di situ ada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Itu yang 3 itu kompetensi yang akan kita lihat di sana. Kemudian ATP disusun berdasarkan penjabaran capaian pembelajaran atau CP. Nah, di mana kita memperoleh CP? Ada tidak yang sudah mengetahui di mana kita memperoleh CP-nya? Yang gampang, kita dapat. Buka PNN-nya Bapak Ibu. Sudah ada fiturnya. Coba buka sekarang. Ada fitur CP dengan ATP. Ya, yang sudah membuka pasti sudah lihat di sana. Tinggal kita buka, pilih pasennya, pilih kelasnya, lihatlah di situ. Tidak perlu kita mencari-cari. Makanya saya bilang kalau saya lebih mudah daripada kurikulum K13. Itu. Nah, selanjutnya ATP disusun berdasarkan tujuan pembelajaran capaian pelajaran untuk satu fase pembelajaran. Yang saya bilang tadi, makanya nggak bisa kita menyusun begini. Nggak bisa. Harus dikompil ke sekolah. Itu. Kenapa? Karena kan gurunya sesuai dengan pasennya. Jangan menyusun sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kenapa kita tidak menyusun sendiri-sendiri? Jangan sampai yang misalnya saya guru kelas 4, kelas 3 sudah ambil CP-nya, terus saya ambil lagi, berarti double. Nah, terus ada yang tertinggal. Tapi kalau kolaborasi kan sudah bagi-bagi. Ibu ambil ini, saya ambil ini. Kalau tidak tuntas muridnya di sini, tuntaskan sama saya. Gimana? Kan lebih bagus, Bu. Itu kelebihannya kurikulum merdeka. Hanya memang kalau belum dipahami ya agak sulit. Saya juga begitu. Sulitnya ini, padahal lebih bagus. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam fase pembelajaran. Tuh.
Ibu. Kemudian ATP disusun sebagai dasar untuk pengembangan modul ajar. Dasar kita untuk menyusun itu ATP-nya. Nah ini siklusnya nggak usah kita teorinya ini. Tujuan pembelajarannya terdiri dari satu, kompetensi, kemampuan mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Makanya tujuan pembelajaran kita tulis, siswa dapat mendemonstrasikan. Bapak Ibu, itu mendemonstrasikan atau siswa dapat menuliskan. Saya kira Bapak Ibu lebih mengetahui cara menyusun kalimatnya yang lebih bagus. Kemudian yang kedua, konten, ilmu pengetahuan inti dan konsep utama. Maksudnya kontennya itu materinya yang kita ingin buat atau bawakan. Konten itu materi Bapak Ibu. Itu. Merumuskan ATP, TP dan ATP dari kalimat CP. Rumusannya itu TP mengacu pada kompetensi dasar dan konten dari CP. Ini ada di PNM, kita buka fitur CP dan ATP, ada di situ. Contohnya ada. Saya sudah buka-buka juga tadi malam semuanya. Jadi karena kita ini semua orang dewasa, guru-guru, orang-orang hebat semua, orang pintar, tidak mungkin mau jadi guru kalau tidak hebat Bapak Ibu. Gitu. Jangan kita jadi guru kita merasa saya tidak mampu, saya orang tidak mampu. Jangan. Kita jadi guru berarti kita hebat. Karena dari tangan-tangan kita sehingga terjadilah orang-orang besar. Kemudian yang kedua, identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila dapat dikaitkan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, dalam tujuannya juga diikutkan di situ ada elemen-elemen profil pelajar Pancasila dari keenam elemen, dan keenam elemen itu kan ada sub-sub elemennya. Untuk memperjelas, Bapak Ibu buka PNM-nya pelatihan mandiri tentang profil pelajar Pancasila, proyek profil pelajar Pancasila. Ada 2 di sana. Silakan buka supaya lebih jelas. Karena kita guru harus terus belajar Bapak Ibu. Kalau kita belajar kita ketinggalan zaman. Kalau kita tidak belajar, murid-murid kita akan lebih bisa daripada kita. Nah, apakah kita tidak merasa malu kalau kita tidak belajar dengan murid-murid kita? Kemendikbudristek sudah memudahkan semuanya, menyediakan tempat kita belajar supaya kita tidak tinggalkan keluarga, tinggalkan rumah, kita akan kumpul kayak begini. Kan begini pasti ada yang di rumah. Pasti saya yakin, apalagi ibu-ibu pasti pikirkan, saya bicara di sini tapi saya pikirkan cucuku di rumah. Bayangkan, kita perempuan memang jadi guru hebat. Perempuan yang jadi guru itu orang hebat. Maaf Pak, bapak-bapaknya, bapak-bapaknya juga hebat. Sekarang elemen CP. Elemen dalam CP itu, setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran. Nanti dilihat di CP-nya, kalau Bapak Ibu sudah buka, itu akan terlihat di sana. Kalau misalnya lagi tidak mau membuka di PNM, silakan tulis di Google. Itu ada, saya lupa Kemendikbud nomornya, apa keputusan menterinya, saya lupa nomornya. Tapi kalau Bapak Ibu membuka fiturnya di PNM, terbaca namanya Ibu, terbaca dari SD-nya, terbaca di sana, tertandai. Saya lihat langsung ketika dibukakan. Itu saya lihat ternyata kita membuka saja itu terdeteksi di sana. Bayangkan. Nah, saya ingin menyampaikan seperti yang Bapak Ibu, yang Pak Habib tadi sampaikan. Itu waktu kemarin pemateri sudah menyampaikan bahwa sertifikasi tunjangan sertifikasi akan terintegrasi dengan PNM. Nah, kalau Bapak Ibu tidak membiasakan diri berbuat dari sekarang, nanti bisa terpending tunjangan sertifikasinya. Siapa yang susah Bapak Ibu? Makanya jangan biasakan
kayak yang lalu-lalu karena dipersyaratkan kita suruh bikin orang lain. Kita belajarlah sendiri. Walaupun misalnya kalau guru-guru senior kita yang sudah misalnya dekat-dekat pensiun, kalau tidak bisa kan ada anaknya, tapi tetap dampingi pada saat membuat aktivitas, gitu Bapak Ibu. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian fase sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Itu masing-masing elemennya sudah ada di sana, elemen-elemennya. Kalau sudah buka profil pelajar Pancasila, semua dipelajari, elemen-elemennya, sub-elemennya ada semua di sana. Kenapa kita harus pelajari? Supaya kita pahami yang mana yang kita akan masukkan dalam modul ajar yang kita akan rancang, Bapak Ibu. Itu. Dan yang terakhir, elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya. Berarti ada juga yang bisa sama, ada juga yang tidak. Gitu. Nah ini modul ajarnya, komponen modul ajarnya itu ada 3, yaitu yang pertama informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Kalau yang sudah mendownload itu pasti, tapi jangan mendownload sembarang Bapak Ibu. Yang kalau di PNM lihat kita buka yang ada logo Kemendikbudristek, ya, itu berarti yang sudah divalidasi. Kecuali kalau dari sekolah-sekolah penggerak yang sudah dibagi, yang sudah berbagi, mereka kan sekolah penggerak itu harus berbagi. Itu memang sudah divalidasi karena sekolah penggerak didampingi oleh fasilitator pada saat menyusunnya. Itu tinggal kita ambil, kita ATM. Tahu maksudnya ATM Bapak Ibu? Iya, ambil, tiru, modifikasi sesuai dengan keadaan murid-murid Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu, sesuai dengan aset sekolah Bapak Ibu. Jangan misalnya langsung kita kopas modul ajar yang dari sekolah penggerak langsung kita kopas. Nah, modul ajarnya ada dengan medianya disiapkan dalam bentuk video, berarti harus menggunakan ini, InFocus ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu tidak ada bagaimana? Itu makanya dikembalikan ke sekolah masing-masing. Oleh karena itu, budaya paradigma lama menyusun soal di KKG itu sekarang dihilangkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kenapa mau menyusun soal bersama-sama? Yang kita kolaborasi menyusun soalnya itu di kompleks sekolah, karena kita yang mengetahui situasi sekolah kita masing-masing. Kalau teman-teman tidak mengetahui, bagaimana kalau misalnya SD 5 membuat soal kelas 4, terus SD 1 membuat soal kelas 3, kemudian disatukan dalam satu KKG, sementara situasi sekolahnya berbeda, gimana? Makanya itu di budaya itu ditinggalkan. Makanya dibentuklah komunitas dalam sekolah. Itu. Nah, komponen informasi umumnya di situ di modul ajarnya itu mirip-mirip saja. Posisi penulisannya dengan RPP tidak jauh beda. Identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasilanya, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Itu kan ditampilkan. Sebentar, mungkin Bu Ani bisa bantu kasih lihat nanti. Sebentar. Yang komponen yang intinya, tujuan pembelajaran, asesmennya, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik. Ya Bapak Ibu, kurikulum merdeka harus ada refleksi. Jadi Bapak Ibu jangan hanya duduk saja sekarang mendengarkan menyimpan apa yang sudah disampaikan, tapi sebentar nanti di akhir kegiatan kami mohon berdua diberikan refleksi dari hasil apa yang telah kami bawakan. Ya, kami ingin mendengarkan dari refleksi Bapak Ibu masing-masing. Jadi yang ingin menyampaikan silakan disampaikan di akhir nanti. Nanti refleksinya bisa disampaikan dengan refleksi 4P. Refleksi 4P itu pertama perasaan, peristiwa, pembelajaran, penerapan. Ya, itu yang kita tulis, kita refleksikan.
Kita ingin supaya kita yang membersamai Bapak Ibu untuk bisa melihat, oh cara saya ini nggak disukai oleh teman-teman saya. Mungkin saya tidak sopan caranya menyampaikan. Itu kan supaya kita bisa memperbaiki diri ke depan ketika kita berbagi kepada teman-teman lain yang di tempat lain. Itu Bapak Ibu. Begitu juga kepada murid-murid kita, setiap di akhir pembelajaran berikan kesempatan kepada murid untuk berefleksi. Kalau misalnya di kelas 1, bisa nggak Ibu anak-anak berefleksi di kelas 1? Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bikinkan saja emot, ya gambar sendiri, emot senyum, emoting kan, emot senyum, emot kecewa, ya kan bisa disampaikan secara lisan. Itu kan kita sesuaikan dengan kompetensi murid-murid kita. Tidak harus menyampaikan kayak kita ini orang dewasa, kan kita menyampaikan yang lebih terstruktur. Dan di lampiran itu ada lewat kerja siswa, pengayaan remedil, bahan bacaan peserta didik, dan kolostrum daftar pustaka. Ini perlu tidak ini dijelaskan? Saya kira sama saja alurnya, nanti waktunya kita tambah habis. Nah, ini juga tidak perlu. Ini yang utama profil pelajar Pancasilanya, modul ajarnya ini harus terstruktur sesuai dengan alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan pusat yang lebih utama tujuannya adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari elemen dan sub-sub elemennya sudah termuat di sana. Kecil sekali tulisannya. Informasi umum, identifikasi modul ajar, kompetensi awal, profil belajar Pancasila, strategi dan prasarana. Itu tadi saja yang diulang, sudah tadi dibahas. Saya sudah tulis tadi yang di atas, yang ini yang ini sama saja. Ini contoh-contohnya, tidak perlu diberikan. Bapak Ibu sudah sering menyusun. Ini ada contoh-contohnya, lampirannya. Sekian, saya berikan contoh. Coba kita anukan modul ajar supaya dilihat saja contohnya toh sebelum bikin. Habis itu upload di Sekolah Pindara. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, kita diskusi. Siapa tahu ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Jadi tambahan untuk di kurikulum Merdeka itu ada pelajaran memang yang tambahan untuk perbedaan dari K13 menjadi kurikulum Merdeka. Yang pertama itu untuk di kurikulum K13 itu IPA dan IPS itu dia terpisah. Sedangkan untuk di Kumar dia itu bersatu. Iya, jadi digabung dia menjadi IPA. Dalam satu buku dia itu sudah digabung pelajarannya IPA dan IPS. Tetapi pada saat mau mengajarkan, mungkin Bapak Ibu saya boleh bertanya yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4 sudah diajarkan atau belum? Kita terbuka saja Bapak Ibu. Tentunya belum ya, karena saya itu ke sekolah-sekolah. Pertama saya membawakan materi tentang modul ajar, saya tanya dulu kepada Bapak Ibu yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, walaupun di sekolahnya itu Bapak Ibu sudah tertulis menggunakan mandiri berubah, tetapi implementasinya di sekolahnya Bapak Ibu tidak digunakan kelas 1 dan kelas 4. Dan untuk kelanjutannya sekarang kan kita sudah masuk kelas 1 tahun 2022, kurikulum Merdeka kan sudah diluncurkan.
tentunya banyak Bapak Ibu yang belum menggunakan, bahkan di 2023 sekarang ini banyak yang belum menggunakan itu kurikulum merdeka. Betul Bapak Ibu? Nah itu, jadi sebelum kita mengajarkan bagaimana kalau Bapak Ibu mau membuat modul ajar, sedangkan perubahan-perubahannya saja Bapak Ibu belum pahami itu. Sementara dari Dinas itu menganjurkan kepada kami pembawa materi untuk mengajarkan bagaimana merancang modul ajar, sementara Bapak Ibu belum melaksanakan seperti itu. Untuk di pelajarannya saja mungkin Bapak Ibu belum melaksanakan tentang kurikulum merdeka. Mungkin Bapak Ibu terkendala begini, saya belum mengajarkan kurikulum merdeka karena kepala sekolah saya belum membelikan saya buku. Betul Ibu Bapak? Nah itu kendalanya. Sebenarnya kendalanya itu gampang. Di PMM Ibu Bapak itu sudah ada bukunya, karena di 2022 pertama kali itu diluncurkan kurikulum merdeka. Saya itu mengajar di kelas 4, saya mendownload bukunya itu di PMM, karena di sekolah saya saja, sekolah besar untuk di Kecamatan Tinanggea, sekolah paling terbesar itu sudah sekolah saya, siswanya 339 itu. Nanti 2023 ibu kepala sekolah saya baru membeli buku itu untuk kelas 1 dan kelas 4 itu. Jadi saya menggunakan itu, saya 2022 sudah. Bahkan saya pertama kali mengajar di kelas 4, saya sempat kaget pelajaran IPAS. Pada saat jadi untuk kurikulum merdeka itu berbedanya dengan tematik. Ketika kita mengajar K13, dia kan fokus ke tematik. Pada saat kita mengajar, bagaimana kita mengaitkan antara pelajaran yang satu ke pelajaran yang lain. Sementara untuk di kurikulum merdeka itu dia materinya per bab. Jadi dia sekarang terpisah. Jadi sekarang enak kurikulum merdeka. Kita mengajarkan fokus bahasa Indonesia, IPAS-nya mengajarkan IPAS. Jadi ada tambahan untuk kurikulum merdeka, ada tambahan satu pelajaran yaitu bahasa Inggris. Jadi untuk bahasa Inggrisnya itu sekarang kan sudah linear. Untuk guru yang tamatan bahasa Inggris untuk SMP itu dia sudah bisa mengajar di SD. Dia sudah linear sekarang karena adanya kurikulum merdeka ini. Itu tambahan. Jadi untuk pelajaran IPA terkadang banyak guru yang mengatakan bahwa begini Bu, pada saat saya saja mengajar IPA saya sempat kaget. Saya buka mengajar kurikulum merdeka, oh kenapa ini yang pertama diajarkan mulai dari bab 1 sampai di pertengahan itu yang diajarkan pertama itu IPA. Nah itu nanti di bagian akhirnya kita akan temukan pembelajaran IPS-nya yang itu untuk tambahan di kurikulum merdeka. Jadi sebenarnya untuk di kurikulum merdeka itu banyak proyek-proyeknya dia kalau kita mengajar. Jadi enak sebenarnya kalau kita buka di mengajarkan kurikulum merdekanya itu, kita bagaimana caranya kita mengajarkan, kita belajar sambil bermain itu. Anak-anak itu akan senang. Beda dengan K13. Bukan kita menjelek-jelekan K13, tetapi tentunya Mas Menteri itu sudah melihat mana kelebihan-kelebihan dari kurikulum K13 dan kurikulum merdeka. Jadi tambahannya seperti tadi Bu Haji sampaikan, untuk yang P5-nya itu sebenarnya kurikulum 2013 itu sudah ada sebenarnya. PPK itu penguatan karakter juga sama di kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka juga itu yang diganti PPPK itu digantikan menjadi P5. Sebenarnya P5-nya dia mengacu pada sebenarnya nilai karakternya peserta didik. Jadi kementerian dari Menteri Pendidikan itu dia menanamkan bahwa bagaimana kita menanamkan karakter-karakter peserta didik tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasilanya yang itu. Karena terkadang sekarang anak-anak itu berbeda dengan yang lalu tentang karakter-karakternya. Sekarang anak-anak tidak lagi seperti yang lalu. Anak-anak kalau ketemu gurunya cuek-cuek saja. Walaupun kalau ketemu di luar, terkadang kalau dulu kita itu paling takut dengan guru. Betul Bapak Ibu.
Kalau kita ketemu gurunya, kita takut bersembunyi. Tapi sekarang anak sekolah, kita buat WhatsApp saja itu yang penuhi di obrolannya itu siswanya. Saya alami itu. Kebanyakan mereka malah buat gurunya seperti temannya ketika ketemu gurunya cuek saja. Kalau kami dulu kalau ketemu gurunya kita yang lebih tua, kita salim, kita tunduk. Sekarang kalau anak sekolah kalau ketemu gurunya, biar mungkin dia mau tabrak, mau ditendang saja ini gurunya, dia cuek. Nah itu makanya Kemendikbudristek itu dia menanamkan bahwa sekarang dia menambahkan namanya P5 tentang nilai karakternya. Jadi ada produk-produknya. Sebenarnya yang disampaikan tadi Pak Kabid memang betul, tentang memang ada sih proyek-proyeknya yang Bapak Ibu nanti saya akan jelaskan sebentar tentang P5. Yang seperti tadi mau makan-makan itu memang sudah ada, dia tetap masuk. Untuk di SMA dia masuk kewirausahaan, untuk di SD juga ada. Jadi nanti sebentar untuk P5 dia ada tema-temanya. Untuk tema PAUD itu berbeda, tema SD, SMP, SMA itu dia sama temanya. Itu. Jadi memang alangkah bagusnya seperti disampaikan tadi Pak Kabid bahwa kalau ingin mendapatkan ilmunya, kami itu dapat ilmunya dari GP. Jadi itu enaknya kalau jadi guru penggerak. Sedikit-sedikit pengetahuannya yang kita tidak tahu di perkuliahan itu yang kita tidak pahami, kita dapatkan di GP. Itu praktik-praktik baiknya yang Bapak Ibu lakukan seperti tadi disampaikan Pak Kabid. Tentunya Bapak Ibu yang senior-senior kita ini masih junior sebenarnya, hanya kita diberikan kelebihan kita lulus di GP. Kebetulan kami Ibu Haji itu masuk di GP Angkatan 4 untuk pertama kalinya di Konawe Selatan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah itu kami juga seleksi awalnya. Jadi kami itu belum, kalau yang sekarang GP-nya itu enak kalau mau tes. GP-nya kalau kami dulu GP-nya pakai tes skolastik dia. Itu. Tes mau mendaftar CPNS. Saya sama Ibu Eni SD 8. Kami itu mendaftar GP. Mungkin karena dia belum rezekinya masuk di GP Angkatan 4 karena dia sakit. Saya sempat membantu Bu Eni itu mau mendaftar GP Angkatan 4. Dia itu lebih selesai mengisi esainya. Saya, Pak Ilyas, Ibu Isra yang guru SMP ini, saya tidak menyelesaikan esainya karena saya mengatakan bahwa saya malas ikut kegiatan itu dan tidak ada memang panggilan, tetapi kami terbaca sudah mengisi setengah. Jadi kami dipanggil dari Kemendikbudristek, pertemuan di Kondah, kami bertiga, saya, Pak Ilyas sama Bu Isra, tetapi yang menyelesaikan hanya saya. Dan saya panggil Bu Haji, ayo kita ikut. Pada saat itu saya masih honor juga. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang ini kami diberlakukan istimewa. Kami bisa keliling-keliling ya, alhamdulillah. Kami jalan juga, tidak jalan percuma. Kita bisa kolaborasi dengan Bapak Ibu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Dan alhamdulillah kemarin di pesisir pantai saya pergi dan ini hasilnya suara saya sudah hilang. Jadi itu. Jadi enaknya silakan Bapak Ibu yang belum mendaftar GP silakan mendaftar guru penggerak. Jadi di sini sudah banyak yang mendaftar guru penggerak dan angkatan 7 juga Pak Ketut juga sudah. Itu. Jadi ada memang perbedaan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mengajarkan itu kurikulum merdeka. Itu bagus Bapak Ibu. Kita tidak susah-susah lagi mengajar di depan. Anak-anak itu sekarang, apalagi sekarang anak-anak di era globalisasi sekarang ini anak sudah pandai, apalagi sekarang anak-anak sudah punya HP masing-masing. Jadi enak sekali kita mengajarkan tuh anak-anak. Bisa kita gunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes itu. Jadi anak-anak itu senang. Di SD Satap berapa di Baito kemarin itu SD-nya yang kami ajarkan itu Quizzes. Itu enak sekali kita ajarkan ke siswa. Soal-soalnya juga enak, tinggal kita buka. Mau buat soal apa gampang, tinggal buka di situ.
mata pelajarannya apa, bahasa Indonesia kelas ini, tinggal klik enter, muncul sudah ada jawabannya. Itu hanya dia soalnya pilihan ganda. Itu mungkin Bapak Ibu sudah ada yang paham tentang aplikasi Quizzes karena ini banyak webinar-webinarnya. Jadi itu untuk di kurikulum Merdeka. Jadi terkadang Pak Kabit mengatakan bahwa produknya itu harus bagaimana Bapak Ibu paham bagaimana menyusun modul ajar. Yang itu bagaimana kita mau menyusun modul ajar kalau implementasinya di kelasnya kita tidak laksanakan. Untuk saya saja, saya di SD 6 itu bersama Ibu Rahma kelas 6. Untuk kelas 6 kan sekarang belum kurikulum Merdeka, masih K13, tetapi kami mengambil pelajarannya itu tinggal kita ambil tentang pelajaran, kami mengajarkan itu sudah kurikulum Merdeka untuk di SD-nya kami itu SD 6. Alhamdulillah sudah banyak yang keluar dari yang kami buat ADM-nya tentang kurikulum Merdeka sudah banyak itu. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin juga sebentar dilanjutkan setelah istirahat. Jadi Ibu Haji nanti sebentar akan mengajarkan bagaimana caranya membuat modul ajar. Nanti Bapak Ibu tinggal seperti tadi ATM itu. Yang penting Bapak Ibu pahami mana yang akan masuk di informasinya atau di kegiatan-kegiatannya. Itu dia sama, kegiatan pembuka sama, intinya sama, hanya bedanya dia kalau kurikulum Merdeka bagusnya menggunakan asesmen. Dia asesmen awal. Bagaimana kita mengetahui? Agak cepat lagi. Pengambil coba.